Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Merky, dalam channel Horor Gak Horor. Di dalam pertemuan kali ini, saya masih akan menceritakan pengalaman horor saya. Kejadian ini sekitar waktu umur saya 9 atau 10 tahun. Jadi kurang lebih tahun 80 atau 81. Ya. Kejadiannya di mana? Kejadiannya di rumah sendiri. Ya. Yang kalau saya pikirkan sekarang itu rasanya nggak masuk akal. Ya. Jadi begini, ini denah ruangannya. Saya waktu itu ada di belakang, di kamar, bukan di kamar, di ruangan tempat kamar yang kerja ART. Ya. Nah, jadi ini ruangan makan, ruangan keluarga, ruangan makan. Ya. Lalu kepotong lagi, di situ ada dapur, sebelahnya kamar mandi, dipotong lagi. Ini ada tempat jemuran. Ke sebelah sana tembok. Di sebelah tempat jemuran itu ada ini gudang. Ya. Rumah sendiri ruko. Jadi di tengah kota kok. Ini di tengah kota. Ya. Bisa dibilang ya rada-rada tidak masuk di akal. Ya. Di tengah kota bisa ada kejadian horor kayak begitu. Waktu itu kurang lebih jam 5:30 sore. Ya. Saya lagi duduk di kamar ART di ranjang. Jadi pandangan saya kalau dari ranjang ART itu langsung lurus ke tempat jemuran. Ya, langsung lurus ke tempat jemuran. Waktu itu suasana cuaca lagi menjelang maghrib. Itu warnanya saya masih ingat kuning ke oranye. Dari oranye mendekati ke ungu ya kalau udah sore. Bahasa Sundana layung atau bahasa Indonesianya lembayung. Ya, kayak lagu Ebit G.Ade, Lembayung Sutra. Ya. Lembayung tuh itu yaitu keadaan pas waktu perpindahan waktu dari sore ke malam, yaitu maghrib, yaitu langit itu warnanya lembayung. Ya. Saya ingat saya lagi asik main, saya nggak ngadep ke arah pintu jemuran, enggak. Ya, cuman saya lagi main, saya lupa main apa itu ya. Cuman kayaknya ya namanya bocah ya waktu itu. Saya selagi asik main, ya. Lalu refleks entah ada perasaan apa pada saat itu, saya melihat ke arah pintu jemuran ke sana. Di situ langit masih terang, nah, cuma warnanya aja oranye. Ya. Saya ngelihat ada sosok. Ya. Itu pakai pakaian putih, long dress. Ya, long dress. Itu sampai ke lantai.
Lalu masih ingat itu yang saya lihat, walaupun cuma selewat, itu kayaknya rambutnya panjang. Tapi saya nggak ngelihat sosok yang utuh. Yang dilihat itu cuman dari ini karena kehalang pintu, dari pintu itu cuman kelihatan setengah badan dari pundak, ya, pundak, rambut, ya. Lalu ada ini gaunnya, gaun panjangnya. Dia jalan ke arah gudang, jalan. Namanya bocah, bengong aja. Saya lihat dari kelihatan, menghilang. Jalannya nggak buru-buru, ya, tapi jalan ke arah gudang. Saya lihat cuman itu. Ya. Lalu udah, saya asik main lagi. Beberapa hari kemudian saya bilang sama ibu saya, "Ma, Ki ngelihat ada perempuan deh di situ." Ya karena dalam pikiran saya yang rambutnya panjang, rambutnya itu sampai ke bawah, sampai punggung, hitam. Ngelihat perempuan rambut panjang sampai punggung, pakai long dress, saya bilang. Di jalan ke arah gudang. Tuh, udah nggak ngelihat lagi. Ya, saya sendiri nggak tahu apa-apa, cuman karena saya bilangnya siang ya waktu itu. Sorenya ibu saya tuh langsung sibuk, ya, manggil orang. Ada beberapa orang yang datang ke rumah. Ya, saya sendiri ya namanya. Lihat ada orang datang, saya ngumpet ke kamar lah. Masuk kamar, saya nggak mau ganggu. Terus sempat saya ngintip dari pintu kamar itu. Mereka kayaknya baca doa. Ya, baca doa kayak begitu. Wirid lah. Entah wirid, entah salawat, entah baca doa. Pokoknya itu yang mereka lakukan. Dan setelah mereka selesai, bilang, udah nggak ada. Cuman itu, ya, pengalaman horor saya. Tapi yang pasti rumah itu, ini kata ibu saya, dan saya pun dulu pernah mendengar. Ya. Jadi sampai saya jangan umur deh, saya lupa kelas ya, sampai kelas 4 SD, dari kelas 0, karena saya lahir di sana, di rumah itu, dia dibesarkan di situ. Jadi pas siang-siang itu kita nggak boleh mukul-mukul meja. Istilah Sunda nama tatalu gitu, kita nggak boleh. Ya. Saya sempat tanya, kenapa nggak boleh? Ya. Kata ibu saya, "Tong keputing anu nurutan. Nanti malam ada yang ngikutin," dia bilang. Saya nggak percaya. Ya. Oke, saya gebrak-gebrak meja. Isia di mejaan ku kolot. Udah. Dan pas malam, saya lupa jam berapa ya. Pas malam didengar-dengar ada, memang ada. Bunyi orang ngegebrak-gebrak meja, ada. Lumayan horor di tengah kota itu. Jadi pengalaman horor saya itu nggak kurang banyak ya.
ada beberapa lagi sisa yang menurut saya tidak masuk akal juga. Kejadiannya antara tahun 95 sampai 97. Waktu itu keponakan saya lagi camping di Pondok Halimun Sukabumi PH. Ya, karena saya juga orang Sukabumi. Pas jam dia lagi camping bareng sekolah waktu itu. Dia ikut pramuka waktu itu. Dia anak kelas 1 SMP. Pas jam 10 malam ya, keluarlah ya. Lalu saya beli makanan kecil yang kebetulan ada itu kue bandros Atta. Nah, bandros Atta itu yang jualan udah Harun ya, karena Atanya udah pulang ke Jawa, jadi resepnya terus pokoknya semuanya, mulai dari resep, jongkoknya, ya gelas-gelas, piring, semua peralatan dia kasih sama Harun. Nah, jadi sebenarnya itu bukan bandros Atta, itu bandros Harun sekarang, tapi resepnya dari Atta. Ya, itu sejarahnya. Oke, kita balik lagi ke cerita. Saya beli bandros, masih inget ya, beli 2 citak, 2 loyang. Udah beres, berangkatlah saya. Dari rumah itu, dari Jalan Gudang sampai ke PH kurang lebih itu ada 8 kilo. Ada 8 kilo. Itu sekitar tahun 97-an itu, dari pintu masuk buka pertigaan. Ya, pertigaan itu dari jalan raya itu gelap sekali. Ya. Jadi pas saya berangkat semua aman-aman aja, dingin ya pasti, namanya juga daerah dataran tinggi itu udah pasti dingin. Oke, saya berangkat. Ketemu pertigaan yang mau ke arah PH, saya belok masuk, nah mulai gelap. Suasana gelap kayak begitu, saya nggak merasakan apa-apa, sama sekali tidak merasakan apa-apa. Ya. Malah ada satu tempat yang kata Sunda mah hieum. Ya, hieum itu rimbun. Ya. Jadi tempatnya itu pas dibelokkan, belok ke kanan. Dari belokan itu sekitar 50 meter, belok kiri dia langsung nanjak. Di belokan ini semua penuh sama pohon bambu. Pohon bambu ya itu identik dengan tempat tinggalnya Mbak Kun ya. Tapi di situ sama sekali saya tidak merasa takut, merinding. Yang ada cuma dingin. Lalu cabut lagi lah. Di jalan sama sekali saya tidak merasakan apa-apa. Udah ya, jalannya udah banyak rumah-rumah penduduk, walaupun belum sepadat sekarang. Itu nggak kerasa serem, angker, nggak. Ya. Lewatin pos penjagaan. Sekarang pos penjagaan, dulu belum ada pos penjagaan. Ya. Lewatin pos rumah Sekabayan, lewat di situ.
ya. Itu sama sekali nggak kerasa apa-apa. Belokan pertama, salah satu tempat tergelap, ya. Di situ di pinggir sini di pinggir kanan pohon gede, pinggir kiri itu pohon teh semua, ya. Kayak jalan pakai motor lewat situ, kita belok ke situ, itu gelap sama sekali, nggak ada penerangan lampu, cuman cahaya dari motor. Nggak kerasa apa-apa. Oke, aman, saya bilang. Saya lewat, naik aja. Pas belok ke kiri, di situ bisa dibilang jalannya itu daerah datar, daerah tertinggi datar. Ya, jalannya nggak lurus begini, nggak, dia jalannya berkelok-kelok, tapi datar semuanya. Tempatnya tidak rimbun, sama sekali nggak rimbun. Pinggir kiri kebun teh, pinggir kanan kebun teh, pohon satu pohon cemara, sebelah sini cemara, nggak rimbun, nggak. Ya, di situ ada pos buat ngumpulin teh di situ. Kok rasanya darah saya turun ya? Ini bukan dingin. Kalau dingin itu dari tadi begini, ini darah saya turun. Kaget. Ini kenapa di tempat terbuka? Sambil terus ini ngegas. Saya nggak mau berhenti di situ. Ini kenapa? Kayaknya di pundak itu ada perasaan ya. Perasaan mungkin ya, merinding bulu kuduk ya. Jadi merinding disco tuh kayak gitu. Terus selama tempat terbuka, saya ngerasa, wah aneh aja. Pas masuk, turun, kita belok ke kiri, turun lagi ke tempat yang rimbun, gelap, rimbun, dan terlihat seram. Pas waktu siang aja itu lumayan serem, apalagi malam. Pas saya masuk situ, saya nggak ngerasa apa-apa. Hilang perasaan merinding, kayak darah gitu, kayak turun lah kaki, itu nggak, hilang semua. Saya nggak tahu, saya aneh banget. Saya turun, akhirnya masuk ke perkemahan, kasih ini snack sama keponakan saya. Nggak lama lalu pulang. Untuk pulang, dengan terpaksa saya harus melewati jalan kayak tadi. Jalan yang tadi, ya bukan kayak tadi, yang tadi. Ini pasti begitu lagi. Untuk saat yang pulang, itu anehnya saya nggak ngerasa apa-apa. Sama aja perasaan itu seperti pas naik motor di awal berangkat dan di awal pulang. Sama aja perasaannya. Dingin, iya dingin. Ya. Daerah tinggi itu, dataran tinggi. Ya, tapi ngerasa merinding. Ya, nggak sama sekali. Ya akhirnya saya pulang. Giliran sampai rumah, wah, saya masuk angin. Karena daerahnya tempat tinggi itu, dataran tinggi. Dataran tinggi 8 kilo lumayan jauh loh. Ya tangan tuh jadi dingin semua. Sampai di rumah itu orang-orang rumah udah pada tidur. Ya. Yang kerja juga udah pada tidur, saya nggak tega ngebanguninnya. Udah, saya juga ikut tidur. Besok paginya saya dikerok. Alhamdulillah sesudah dikerok itu saya sehat lagi. Ya. Jadi cukup sekian cerita horor dari saya.
Mudah-mudahan bisa menghibur walaupun tidak terlalu horor. Oh, ada yang terlupakan. Cerita horor satu lagi, yaitu saat 1 minggu saya baru pindah di rumah ini. Sini, pas di sini. Itu sekitar kejadiannya itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Pada waktu itu jam 12 malam. Nah, jam 12 malam, yang lain udah pada tidur, saya masih main TikTok, ngeliat TikTok. Tahu-tahu ponakan perempuan saya, dia keluar dari kamar. Saya lagi tiduran di kursi panjang. Sampai sekarang kursi panjangnya masih ada. Dia bilang, "Wak, denger gak? Denger apa?" Soalnya pendengaran saya ini agak terganggu. Coba dengerin. Saya diem. HP masih ada suara TikTok kedengaran. Dengar apa? Saya bilang. Coba matiin HP-nya. Oke. Kecilin volumenya. Ya. Kecilin volumenya. Gak denger-denger. Dengar apa sih? Saya bilang. Nggak kedenger? Dia bilang. Nggak. Ada suara orang nangis. Wah. Pada saat itu saya kaget, kesel, campur marah. Nggak tahu kenapa, emosi aja. Kenapa kok saya diganggu? Keluarga saya diganggu. Kedengar nggak suara ini nangisnya dari mana? Dari luar, dibilang. Oke, tunjukin. Kalau masih kedengar, tunjukin. Gua nggak ngedengar karena pendengarannya agak terganggu. Kalau suara kecil nggak kedengar aja. Bukalah pintu, kita keluar. Jadi tahu kelihatan atau enggak dia keluar, kita buka gerbang. Sebentar saya tunjukin. Ya, dan dikunci untung. Aduh, lupa ini. Saya nggak bawa baterai. Ya, kita keluar. Ini mudah-mudahan kelihatan nih. Nah, di situ mudah-mudahan kelihatan ada gubuk terbuat dari triplek dindingnya. Ya. Nah, kata keponakan saya, suara tangisannya dari situ. Ya. Oke. Nggak pakai acara lama. Saya samperin ke gubuknya. Keponakan saya suruh nunggu di dekat pintu
masuk di situ, ya di situ suruh nunggu, dia berdiri di situ. Nah, saya berdiri di depan gubuknya. Cuman saya nggak berani teriak-teriak. Kenapa? Kalau saya ngomongnya teriak-teriak, nanti disangka orang, ini orang gila atau gimana? Mabok. Tengah peting kieu gogorowokan. Ya, tengah malam teriak-teriak. Saya nggak lakukan. Cuman saya berbisik. Yang pasti saya ngerasa kesal sama marah. Saya cuma bilang dalam bahasa Sunda, nanti saya buatkan teks di bawahnya artinya apa. Saya cuma bilang, "Ye, kanu disada keur ceurik, lamun kadangu kumaneh omongan urang," sambil berbisik, "lamun kadangu omongan urang kumaneh, urang rek nanya, maneh datang ka dieu teh rek naon? Urang ayeuna keur teu boga pagawean. Urang ayeuna keur teu boga duit. Lamun maneh datang ka dieu arek mere duit, ku urang ditampanan. Mungah sumirah ku urang ditampanan. Tapi lamun maneh datang ka dieu tempat arek ngaganggu ka keluarga urang, arek nyingsieunan keluarga urang, ku aing dipodaran sia. Sok, lamun kadangu eureun sia." Itu yang saya bilang. Cuman saya bilangnya nggak teriak-teriak. Dan saya bilangnya berbisik. Saya sendiri padahal nggak belajar hal-hal yang mistik ya, pakai jampe anu nggak bisa. Cuman itu yang saya bilang. Saya kesel, marah, merasa terganggu, ya begitulah akhirnya. Lalu nggak lama saya lihat ke keponakan saya tanya, "Masih ada nggak suaranya?" Udah nggak ada sekarang. Nggak adanya pas gimana? Karena suara saya berbisik, saya yakin keponakan saya nggak dengar. Ya karena lumayan jauh lah, ada sekitar 5 meteran dari sana, dari tempat keponakan saya ke depan gubuk itu. Saya cuma bilang begitu. Itu setelah gua baca-bacain, baca-baca. Ya mungkin yang dia dengar itu, yang dia lihat saya kayaknya lagi baca-baca sesuatu. Udah enggak. Ya. Saya bilangnya kayak begitu, dia bilang. Pas gua baca-bacain, setelah itu suaranya langsung hilang. Tapi sebelum gua bacain, oh masih ada. Oke, udah masuklah pulang. Ya ngapain kita di sini, masuk angin lagi nanti. Ya, setelah kita pulang ya tidurlah kita. Itulah cerita horor yang bisa dibilang nggak masuk di nalar, ya, tapi cukup horor. Ya. Buat saya ini cukup horor.
Jadi mohon maaf kalau ceritanya buat para penonton semua kurang horor. Punten. Ya. Oke, kalau begitu kita akan jumpa lagi di lain waktu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.